gimana gadisnya? Karena dia hafal Quran, cemas dia. Kalau begitu kata Bunda, silakanlah ayah berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika malam itu mereka hanya punya air lagi, makanan tidak ada. Suami pergi menuntut mau pulang. Ya, datanglah malam itu rombongan yang tidak disangka-sangka berjalan. Rombongan ini kemalaman, rombongan ini kehabisan air, maka diketuplah pintu rumah sederhana itu yang ada seorang ibu dan juga anak-anaknya. Salah satu anaknya tadi, Waalaikumsalam, boleh kami singgah? Bapak siapa? Ini rumah siapa? Hanya sabui ayahnya, Ibnu Mas'ud. Oh, ini rumah sahabat Nabi ya, kita rombongan. Iya, mana ayahmu? Pergi untuk ilmu. Kami kehausan. Hari malam, boleh kami singgah? Ada air. Rupanya di rumah cuma air aja lagi. Dikasihlah air oleh anak Ibnu Mas'ud dan istrinya ini kepada rombongan itu. Maka rombongan itu menitipkan kecewa sakawi lebih makabir itu. Ini imbalan kami untuk kamu Ananda dengan ibumu karena telah mengasih kami air. Rupanya dilihat pagi dan sakawi itu ame, ame. Rupanya rombongan malam itu rombongan kerajaan. Mereka banyak, yang lain. Air sini tidak ada. Ini banyak sekali. Itu hebatnya rezeki penuntut ilmu. Ayatnya dipersilakan tadi penuntut ilmu. Ya, jadi kalau ada penuntut ilmu jangan kita halangi. Insya Allah akan ada rezeki. Tapi tidak banyak orang yang seperti Ibnu Mas'ud yang tega meninggalkan anak-anak. Jarang orang yang tega ditinggalkan tanpa persediaan yang cukup. Pencamnya kita ini, ya. Kata Ibnu Mas'ud, karena dia yakin orang yang menuntut ilmu Allah kasih rezeki dan anak gadisnya juga yakin, akhirnya dikasih seperti itu. Kemudian yang keempat, tanda keimanan di lisan manusia bahwa lisan itu ta'limun nasil khair. Lisan yang beriman mengajarkan manusia akan kebaikan, mengajak manusia dalam kebaikan. Ini malam apa ini? Malam Kamis, Rabu malam. Di Qadul Taklim. Ayolah kita kemas. Itu tandanya Ibu. Ya. Itu dari apa Ibu? Di mana majelis taklim? Di mana guru besar datang misalnya dari Jawa datang ke dakwah ke Sumatera Barat atau dari mana? Ajakan manusia berbuat baik itu adalah tanda keimanan. Ya, ini mau Ramadan apa yang kita persiapkan? Ya, kalau di musola Ustaz sudah dibuat apa donaturnya belum? Belum dibuat listnya belum? Salah. Alhamdulillah. Ya, satu paket. Yang musolanya ketek dan seperti itu, seberapa itu? Itu 600 satu paket. 150 imam, 250 malam, 200 subuh. Sebagian agak keberatan banyaknya subuh satu waktu itu. Payah subuh itu kedua habis ceramah subuh Bapak Ibu. Ayolah terus. So subuh kan lebih beda dari malam bu. Mantu-mantu kadang lagi itu nggak sahur, hari dingin, pakai motor menggigil Ustaz. Jadi itu yang tahu perasaan Ustaz kan Ustaz itu, dan tahu penderitaan pemimpin itu pemimpin. Ayah juga satu memperjuangkan, ya, karena satu siapa yang jadi disetujui imam 150, malam 150
pagi subuh mubarakah. Jadi ibu-ibu menyiapkan bakwan dan kawan-kawannya. Dan suka bilang mubarakah. Jadi disediakan pula. Alhamdulillah. Bila-bila saya Korea. Alhamdulillah. Kopi Aceh. Alhamdulillah. Itu kegembiraan yang sebenarnya tidak bisa diukur dengan materi. Itu juga kegembiraan tanda keimanan. Jadi mengajak kita sama kita ini dalam kebaikan itu adalah keimanan diri di lisan kita. Lisan yang bertabur iman. Nomor 5, para ulama menyatakan bahwa lisan yang beriman itu lisan yang banyak doa, lisan yang sering membaca doa, yang senang berdoa. Hendaknya kita minimal hafal 10 doa. Kalau kuliah agama itu keterampilannya 10 doa. Mulai doa bangun tidur sampai doa tidur. Doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar, lagi doa sudah berwudu, sampai doa kalau masuk masjid lanam, doa orang tua, bagi masjid, doa makan, doa sudah makan, 8 itu. Doa apa lagi? Doa belajar 9, doa kalau itu memang minimal. Di samping doa berkaca juga ada doanya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah baguskan bentuk rupaku, baguskan pula akhlak. Jadi wajah raja akhlakan sejalan bantu dia perangai. Nah bantu saya raja perangai. Kalau memposting manusia diciptakan dari apa, Ibu? Dari tanah. Kurang acok rusak-rusak itu tanah longsor sana. Kurang kalau tinggi itu tanah tinggi sana. Kurang kalau belajar saya maknanya tanah abang sana. Kurang kalau ibadah saya kerajaan itu tanah suci ya sana. Kurang benar ya. Ya, kurang kalau banyak akal itu tanah gini. Sesuai asal kejadian. Ya. Jadi kalau orang beriman banyak berdoa lisannya. Sebab doa itu tidak pernah sia-sia. Belum dikabulkan disimpan menjadi amal. Karena perintah berdoa perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya. Ya apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa-doa keimanan insyaallah nanti kita bahas baik. Jadi salah satu doa adalah doa menguatkan iman. Ya. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana ya innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Jadi lisan kita ini kita harus katakan kita beriman, kita muslim. Wa ana minal muslimin wa ana awalul muslimin. Itu kan ucapan-ucapan para nabi yang diabadikan Al-Quran. Ya, berdoa supaya iman kuat, berdoa supaya kita jadi muslim yang taat, berdoa kita supaya jadi orang yang soleh-solehah, ya, doa supaya husnul. Ada doa yang bagus sebelum salam di duduk akhir. Sudah diajarkan guru-guru fikih kita, Ibu. Begitu apa? Menjelang salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sahih riwayat Muslim. Ya, itu kita betul berdoa menjelang salam, terhindar dari jahanam, terhindar dari azab kubur. Kubur pada cari apa ibu? Lebih tahu itu para dalamnya, para luasnya, para kalamnya, ya, para lamu kerisinan. Itu harus berlindung kita dari azab kubur, azab jahanam kubur. Jahanam itu neraka. Ya, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah orang hidup, fitnah orang mati. Bukan banyak loh fitnahnya. Orang mati juga banyak fitnahnya. Ya, kemudian dari fitnah Masiihid Dajjal. Dajjal kau kan banyak tafsir. Pokoknya orang-orang namanya Se'nawa itu dan kata-katanya merusak iman Nawa itu adalah anak-anak cucu Dajjal. Ya, nah benci orang ngaji, nah benci orang zikir, nah benci agama. Kan ada orang yang cekkan agama kaum musuh Pancasila. Itu anak cucu Dajjal. Anak cucunya baru ada linduan. Jadi macam-macam zaman sekarang Bapak Ibu akan kita temukan kata-kata anak merusak iman kita. Ya, jadi kita harus siap-siap mempertahankan iman kita. Ya. Kemudian yang keenam, lisan orang beriman az-zikru wa yadkhulu fihi istighfar. Orang yang senang berzikir dan masuk di dalamnya istighfar. Nah, jadi kalau orang beriman itu lisannya senang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lebih disukai Nabi kalimat itu dari semua yang disinari matahari di bumi. Kalimat yang paling disukai Allah apa kita sebut? Ahabul kalam minallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian untuk Allah, maha suci Allah yang maha agung. Itu paling disenangi Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Termasuk yang disenangi oleh Allah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita baca ini dibangunkan nanti rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Termasuk lisan orang beriman senang juga baca istighfar. Paling pendek astagfirullah al-azim. Kalau agak panjang terasa banyak dosa astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semakin sadar dia dosa dibaca sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa abdika masatatu aku laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fadilah istighfar ini dibaca malam, yakin diampuni Allah, maka malam itu diampuni dosa kita. Dan mati pun malam itu habis dosa. Begitu juga dibaca siang, kalau kita yakin diampuni dosa kita siang sehari itu dengan kalimat sayyidul istighfar ini. Yang terakhir, yang ketujuh, lisan orang beriman itu Bapak Ibu ijtinabul lagwi. Ini yang ketujuh, yang terakhir, ijtinabul lagwi. Apa itu ijtinabul lagwi? Menjauhi ucapan sia-sia. Sesuai surah Al-Mu'minun ayat 3.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindarkan daripada yang lagwa, kata-kata ucapan yang tidak ada manfaat. Kalau Dewa mau tahu talafeh cerita-cerita tidak ada judul. Kemarin tersambung Cerita sambung Ustaz. cerita sambung untuk 5 minit berpahala mungkin sambung kalau saya salah. Tapi kalau ada lewat ada lain kau. Kau kini dah sambung 5 minggu lah. Dan sampai kini lu sadar jauh si David ini mah. Jadi sambung lo si David, si Mario termotivasi lo di laporan pacarnya. Kalau sambung di laporan istrinya. Ya. Jadi begitulah dunia ini, ya. Kisahnya mirip-mirip. Tapi Sambo mati bang. Kalau di David koma, nanti seminggu koma. Ya, karena bisikan. Hati-hatilah dengan para pembisik. Pembisik. Ya, hilang kendali kita gara-gara pembisik. Baik yang dibisikkan laki-laki atau perempuan, baik jin atau manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mari kita sering membaca An-Nas agar terhindar dari para pembisik. Amin ya rabbal alamin. Itulah tujuan. Semoga kita jauh pula dari yang ketujuh, dari yang laga dan bernilai ucapan kita, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan ucapan di hadapan Allah bisa nanti. Demikianlah karena sudah ada Bapak Ibu. Semoga kita sampai ke Ramadan dapat diampuni dosa, maghfirah dan kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum